Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rizka Bella, seorang ibu rumah tangga yang hidupnya di kota rantau. Alhamdulillah ya teman-teman, kali ini aku bisa share lagi kegiatan aku di dapur putih. Dan kegiatan aku itu aku lakukan di pagi hari ya teman-teman. Kurang lebihnya itu sekitar jam setengah 8 pagi setelah pas suamiku berangkat kerja. Dan di sini langsung aja aku food free dengan budget challenge yang aku terapkan ya teman-teman, dengan budget 110.000 untuk seminggu ke depan. Dan buat teman-teman yang udah ngikutin video aku selama food free, belanja mingguan, bulanan, pasti tahu banget sih dengan challenge yang aku buat. Apalagi sebelum aku renovasi untuk dapur baru ini, aku itu bikin challenge, terutama ngerasanya ekstrim banget teman-teman. Tapi alhamdulillah di sini tuh bukan maksud aku menggurui ataupun sok pintar gitu. Aku tuh sengaja banget bikin challenge buat aku pribadi, karena aku itu pengen banget punya dapur ya teman-teman. Sebelumnya aku itu belum renov dapur, aku pernah bikin challenge yang ekstrim banget. 80.000 untuk stok 10 hari. Aku pernah banget bikin challenge itu. Dan kebetulan aku saat bikin challenge itu harga kebutuhan pokok itu masih murah teman-teman. Jadi alhamdulillah berhasil challenge aku. Dan alhamdulillah juga untuk challenge aku sebelum renovasi dapur, aku itu kan butuh budget dan tabungan yang lumayan ya teman-teman. Jadi aku banyak bikin challenge-nya itu di belanja mingguan untuk menghemat budget dan untuk nambah-nambah biaya di renovasi dapur. Dan di sini lanjut ya, masih di kegiatan aku di dapur baru, di dapur putih yang bener-bener aku ngerasa nyaman banget. Sejujurnya ya teman-teman, kalau dapur putih itu mudah kotor, jadi kita itu emang harus rajin bebersih tiap hari kalau dapurnya putih ya teman-teman. Ya namanya juga warna kesukaan ya. Jadi pengen ganti atau warna lain, ada rekomendasi warna lain, ya tetap aja cocoknya warna putih teman-teman. Jadi di dapur aku ini temanya putih kayu gitu. Oke lanjut, masih di kegiatan food free aku. Kali ini aku sambil kupas-kupas bawang merah dan bawang putih ya teman-teman, dan sambil aku cerita di challenge aku ini. Ini adalah challenge terakhir yang bakalan aku buat gitu untuk renovasi dapur, perintilannya juga. Jadi aku itu bikin challenge ekstrim itu cukup di 2024 ya teman-teman. Dan sejujurnya aku itu masih seneng banget teman-teman bikin challenge kayak gini, apalagi untuk di rumah baru aku itu kan terasnya juga belum direnov. Aku rencana itu pengen bikin challenge kayak gini lagi untuk di 2025. Dan kata pas suami nggak boleh teman-teman. Katanya udah cukup bikin challenge yang ekstrim gitu untuk nabung. Jadi di 2025 itu pas suamiku pengennya aku itu happy, nggak terlalu tertekan sama challenge, padahal aku itu ngerasanya biasa aja teman-teman, woles gitu. Dengan belanjaan segini masih bisa dapat makanan-makanan enak, dapat stok buah juga. Tapi ya emang syaratnya terjun langsung ke pasar tradisional, jadi lebih hemat gitu. Dan untuk 2025 juga kata pas suamiku, berjalan aja untuk renov terasnya seadanya dan aja. Kalau misalnya belum cukup dananya untuk sesuai dari desain yang aku pengen gitu, ya udah nunda lagi nggak apa-apa. Kalau depan itu menurut pas suamiku belum terlalu urgent dibandingkan dapur. Kalau dapur kan ikutnya urgent ya teman-teman. Kalau musim hujan gini, apalagi di bulan Desember ini, alhamdulillah dapurnya udah jadi. Jadi kalau musim hujan kita nggak kehujanan lagi. Dan di sini juga aku mau menjawab pertanyaan subscriber, kenapa kompornya itu diganti kompor biasa. Jadi aku jawab di sini ya. Untuk sementara kompornya aku ganti kompor biasa dulu, yang kompor tanamnya aku copot teman-teman. Jadi biar lebih gampang gitu. Kemarin-kemarin itu sempat ada tikus sebelum
lubang yang biasa untuk aliran air itu belum ditutup, tikus itu masuk teman-teman. Jadi aku takut gitu makanin kabel-kabel gitu, jadi aku copot sementara. Dan alhamdulillah ini udah hampir sebulan ya gak ada tikus lagi masuk, jadi nanti bakalan dipasang lagi. Dan lanjut ya teman-teman, di sini sambil aku cuci juga untuk tempat food fry aku, bagian bawang merah, bawang putih, cabai juga. Udah aku jawab ya pertanyaan subscriber yang kemarin. Dan kata Pak suami juga, aku itu dinasehatin untuk slow aja. Untuk 2025 itu kita itu perlu piknik ya teman-teman. Perlu healing gitu, perlu banyak waktu berdua untuk jalan-jalan. Karena selama nikah itu aku selalu bikin challenge ya teman-teman. Di awal nikah aku itu bikin challenge tabungan gitu untuk bisa DP perumahan ini. Dan menurut aku untuk DP-nya itu, aku pribadi ya teman-teman, mahal banget kalau menurut aku ya, karena aku juga kan baru nikah juga, jadi merintis banget. Dan kata Pak suami, udah kita itu harus ada waktu berdua untuk have fun gitu. Jadi untuk target-target kita alhamdulillah di awal nikah dari 2022 itu, di awal nikah itu kan kita bulan Maret ya teman-teman. Jadi langsung bikin challenge untuk tabungan DP rumah ini kurang lebih 10 bulan. Dan untuk 2023 kita itu bikin challenge juga untuk tabungan renovasi di bagian speed tank, terus bikin tralis juga, dan untuk biaya-biaya pindahan dari kampung ke sini perabotan kita, dan untuk biaya pindahan juga dari kontrakan ke rumah baru. Jadi menurut aku itu budgetnya emang udah sangat lumayan banget ya teman-teman. Dan kata pesuamiku, aku harus fokus happy gitu, jangan terlalu bikin challenge terus. Jadi ya udah aku nurut, di 2025 aku itu mengalir aja ya teman-teman untuk renovasi di bagian terasnya. Dan itu juga nggak terlalu urgent sih menurut aku kalau di bagian depan. Jadi kalau pengen sesuai harapan, sesuai desain gitu, semakin lama ya semakin bagus ya untuk tabungannya, biar kita siap banget, nggak yang terlalu kekurangan banget gitu ataupun gimana gitu ya. Kalau renovasi emang ada-ada aja ya teman-teman yang kurang gitu. Dan lanjut masih di bagian aku untuk food fresh sambil aku curhat ya teman-teman. Di sini aku budgetin 110.000, yang aku dapetin itu cabai merah ya teman-teman. Aku tuh beli cabai yang gak pedes gitu, karena aku itu punya tanaman cabai di samping rumah. Jadi kalau kekurangan cabai, entah yang pengen pedes gitu, tinggal metik aja teman-teman. Jadi menurut aku salah satu yang bikin challenge aku selalu berhasil itu, aku selalu nanam tanaman sayur-sayuran, entah cabai, entah perbumbuan dapur gitulah intinya teman-teman. Jadi kan tinggal metik, dan budgetnya itu emang lebih hemat kalau kita nanam tanaman sayur sendiri ya teman-teman. Karena sebagian juga dari hobi aku, jadi ya udah aku relax dan enjoy aja ya teman-teman. Di sini juga aku bukan maksud untuk sombong ataupun ria, aku itu hanya ingin motivasi untuk pasutri muda itu jangan kebanyakan gaya gitu ya teman-teman di awal nikah. Karena menurut aku planning untuk mendapatkan rumah, pengen punya rumah sendiri dengan waktu yang cepat, menurut kita ya teman-teman butuh usaha keras, berdoa, berjuang, yang paling penting dan menurut aku sulit gitu ya teman-teman konsistennya sih. Kalau untuk awalan nikah itu emang beratnya itu dari ego kita ya teman-teman. Baru nikah kita itu harus have fun gitu, jalan-jalan ke sini ke sini. Takutnya itu nyeselnya di bagian akhir teman-teman. Kita udah kesana kemari happy gitu ya teman-teman,
tapi kita masih belum bisa mendapatkan rumah, masih dikontrakan gitu. Sedih banget teman-teman kalau ada subscriber aku yang pernah curhat seperti itu. Dan aku doain juga buat subscriber aku yang itu dan semuanya di 2025 semoga target-targetnya tercapai. Yang paling penting itu hati kita itu bahagia ya teman-teman, apapun pilihannya. Menurut aku juga tidak menyudutkan untuk orang yang hidup di kontrakan dulu dan memilih nggak punya rumah, yang penting happy. Karena menurut aku happy itu versi dari masing-masing orang ya. Kalau aku emang happynya seperti ini teman-teman, bersusah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Karena aku awal nikah langsung bikin challenge budget ekstrim, langsung ke belusukan pasar gitu demi DP rumah, renovasi rumah. Namanya juga aku itu perintis ya teman-teman, bukan pewaris. Jadi emang harus bisa memutar otak dan pikiran, terutama rasa keegoisan kita itu jangan terlalu tinggi kalau ingin mencapai suatu impian. Dan lanjut, di sini aku itu udah food free bagian cabe dan bagian bawang merah bawang putih di kotak penyimpanan food free aku ya teman-teman. Kalau mau samaan nanti linknya bakalan aku sematkan di deskripsi YouTube channel aku ya. Dan lanjut di sini aku itu mau nyuci tampannya juga biar bersih gitu. Apalagi dapur aku itu emang putih gini, jadi pengennya itu perintilannya juga bersih gitu ya teman-teman. Kemarin sempet kotor gitu. Aku jarang banget bersihin dapur karena kodarwanya pas suamiku itu sakit ya teman-teman. Jadi aku nggak terlalu fokus banget untuk bersih dapur seluruhnya gitu ya. Jadi kemarin aku rasanya masih kotor gitu. Aku itu full ngurusin pas suami. Jadi aku itu nggak terlalu bebenah di bagian dapur. Dan alhamdulillah atas doa dari keluarga dan support juga dari teman-teman subscriber. Terima kasih banyak. Alhamdulillah suamiku itu udah membaik ya teman-teman dari sakitnya dan tinggal sedikit doang. Alhamdulillah kita obati secara perlahan karena kemarin itu pas suamiku terkena sakit mah gitu, jadi perutnya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, nyampe nggak kerja gitu teman-teman beberapa hari, ngambil libur cuti gitu, dan ada surat keterangan dokter juga ya teman-teman. Semoga untuk kesehatan kita di 2025 juga yang akan mendatang diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berkah, dan pastinya hidup yang bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, lanjut ya teman-teman, masih di vlog aku di bagian food free untuk stok minggu pertama. Ini perdana banget aku bikin food free di minggu pertama di bulan Desember 2024 ya teman-teman. Dan gak kerasa banget loh di 2025 itu sebentar lagi. Aku itu rasanya tuh masih kayak baru 2024 dan gak kerasa sebentar lagi mau di penghujung tahun. Dan sejujurnya di tahun ini aku rasanya tahun kesedihan aku yang gak bisa dijelaskan ya teman-teman, karena di bulan Agustus itu mamaku udah ninggalin aku, udah jadi almarhum, jadi sedih banget. Dan aku rasanya ya namanya hidup ya teman-teman, pasti ada kehilangan, kesedihan gitu. Dan aku itu dimotivasi juga sama bapak aku harus tetap konten, semangat, beraktivitas, dan mencari uang tambahan gitu dengan cara aku ngonten seperti ini buat aktivitas aku biar nggak jenuh juga di rumah, kata bapakku, biar nggak larut dalam kesedihan. Jadi bapakku itu sangat mendukung banget aku itu bikin channel YouTube. Apalagi selalu nonton di kampung kalau aku lagi bikin video seperti ini. Kata bapakku itu selalu mengikutin aku. Diam-diam bapakku itu subscriber pribadi aku ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman, di sini aku itu mau food free di bagian sayuran. Dengan stok 110.000 emang kelihatannya sedikit ya teman-teman kalau belanja di
warung terdekat gitu. Tapi kalau belanja langsung di pasar tradisional, aku ngerasanya dapetnya banyak banget. Saking banyaknya kadang nyampe seminggu lebih gitu ya teman-teman. Apalagi kalau aku mager masak pasti masih ada, tapi alhamdulillah aku nggak pernah mager teman-teman. Karena mager nggak mager ya harus tetap masak, karena pas suamiku emang hobinya itu kalau aku yang masak. Kalau beli gitu paling makannya sedikit itu aja. Kalau beli kadang di pagi hari, kalau siang hari atau malam hari selalunya nggak mau teman-teman. Dan lanjut ya, masih di video vlog aku belanja mingguan yang kemarin udah aku upload. Ke hari ini aku bakalan upload video ini. Setelah aku dubbing langsung aku upload teman-teman. Jadi aku itu dubbingnya di jam 11 siang di hari ini teman-teman, tepatnya di tanggal 5. Dan setelah aku dubbing selesai edit dan langsung bakalan aku upload. Aku tuh pengen banget kayak dulu upload setiap hari biar rekomendasinya bagus gitu. Tapi apalah daya ya teman-teman, aku itu punya kesibukan lain. Jadi aku bisa uploadnya sesenggangnya aja seperti ini. Dan untuk callnya juga udah aku cuci ya teman-teman. Aku tuh beli call itu 5.000 teman-teman, jadi dapatnya segini dan alhamdulillah gede juga. Di sini tuh aku masih ada stok yang masih ada di minggu lalu, seperti stok ini ya teman-teman, yang aku tata namanya apa aku lupa sih, sayurnya labu siam teman-teman. Jadi aku itu labu siam itu nggak beli, jadi stokan minggu kemarin masih ada 2 biji. Di sini aku juga beli untuk sawi putih ya teman-teman. Aku itu beli sawi di pasar itu 5.000 dapatnya 5 piece teman-teman. Ya ampun murah banget. Dan kalau beli sawi di perumahan biasa gitulah, di yang keliling gitu, paling dapatnya 5.000 2 piece teman-teman. Jadi menurut aku worth it banget sih kalau belanja langsung di pasar tradisional SGC. Dan lanjut, di sini aku mau potong ujungnya biar bisa aku tanam juga ya teman-teman. Jadi tanaman aku itu memanfaatkan dari hasil belanja mingguan aku gitu. Kalau ujungnya di kangkung gitu, untuk akarnya aku tanam. Daun bawang juga aku tanam teman-teman. Sawi juga. Jadi ketika aku stokan habis belum belanja atau aku challenge-nya kurang gitu, aku tinggal metik aja sayuran di samping rumah aku teman-teman. Jadi emang aku memanfaatkan banget sih untuk hemat budget di 2024 ini bener-bener. Apalagi kalau usia pernikahannya itu baru 2 tahun ya teman-teman. Kata orang Jawa itu masih sedep-sedepnya naik turun di bagian perekonomian. Banyak banget teman-teman kata ibu sesepuh juga, simba dulu. Aku tuh dinasehatinnya di saat pernikahan 2 tahun itu belum nyampe 5 tahun lah ya teman-teman, perekonomiannya itu masih naik turun. Jadi di sini ujiannya ya teman-teman, kita kuat nggak jalaninnya, kita mau bertahan nggak. Karena banyak juga sih rumah tangga yang permasalahannya hanya ekonomi, bisa perceraian gitu ya teman-teman. Apalagi masalah anak, entah garis dua kayak aku teman-teman. Jadi semua masalah itu ada aja ya teman-teman. Namanya ujian pernikahan itu emang seumur hidup ya. Dan kalau kita berhasil nyampe maut yang memisahkan gitu, semoga kita semuanya bisa bertemu lagi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut ya, masih di kegiatan food free aku. Di sini aku juga mau mindahin untuk bagian kentang ya teman-teman. Aku tuh beli kentang pas di minggu kemarin masih ada sisa gitu. Jadi aku manfaatin di belanja mingguan kali ini stok food free-nya biar ada cukup ya teman-teman nyampe 7 hari. Jadi di sini aku beli untuk proteinnya di bagian udang, dan aku juga beli kerang kupas, dan aku juga beli daging sapi ya teman-teman.
dengan challenge budget aku. Untuk bagian proteinnya aku beli sekitar 20.000 untuk daging, dan aku juga beli kerang kupasnya 10.000, dan aku juga beli udangnya 20.000 ya teman-teman. Jadi aku budgetin di 50.000, sisanya itu aku budgetin di sayur, dan aku juga budgetin di bawang merah, bawang putih, sama cabai ya teman-teman. Bagian paling penting dan happy banget menurut aku itu food free teman-teman. Dan bagian tertantang banget menurut aku itu belanja langsung ke pasar tradisional gitu, karena kalau musim hujan seperti ini di bulan Desember becek banget, baunya nggak karu-karuan. Kadang kaki aku itu berlumuran dengan sampah-sampah dan bagian sayur-sayur gitu. Kalau musim hujan ke pasar tradisional menurut aku itu tantangan tersendiri sih buat aku, karena sebelum nikah gitu aku itu nggak pernah teman-teman namanya food free kayak gini, apalagi masak. Aku itu sebelum nikah benar-benar gak pernah masak sama sekali, kecuali masak mie ya teman-teman. Aku itu belum bisa masak, aku itu bisa masak setelah nikah gitu. Itu aja aku belajarnya otodidak ya teman-teman, pas dikontrakan dulu pakai resep Mbak Google. Di sini lanjut ya teman-teman, aku juga mau food free di bagian proteinnya. Di sini juga aku nggak ngevideoin, lupa banget, dengan stok 110.000 kemarin aku juga dapet untuk anggur ya teman-teman. Aku tuh beli anggur, dan aku juga beli untuk mangga karena mangga itu masih murah, jadi aku tambahin untuk proteinnya dari udang dan proteinnya dari kerang kupas dan daging. Untuk buahnya aku itu beli anggur kesukaan pas suami, dan aku juga beli untuk mangga kesukaan aku ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku masih food free bagian kerang kupas ya teman-teman. Aku itu paling happy banget sih menurut aku bagian food free kayak gini, meskipun capek banget, apalagi tag video gitu bisa nyampe 1 jam lebih, belum aku cari angle juga, ganti-ganti angle, capek banget teman-teman. Sebenarnya di video ini lama banget durasinya, cuma aku cepetin gitu biar teman-teman nontonnya juga enakan gitu ya, nggak terlalu lama banget durasinya. Di sini juga aku bukan maksud untuk pamer ya teman-teman di dapur baru aku cuma sharing aja kegiatan aku. Dan terima kasih juga buat subscriber yang udah ngikutin video aku sampai selesai. Semoga challenge aku ini berhasil ya teman-teman, kayaknya 50-50 deh, karena stokan aku itu nggak terlalu banyak. Apalagi aku itu cuma beli untuk proteinnya 3 macam aja, dan untuk sayurannya itu adanya sawi doang teman-teman, sama kentang, dan bisa sih bikin sop-sop gitu. Tadi ada kol. Ya semoga cukup lah untuk 7 hari. Kalau nggak cukup ya berarti challenge aku gagal. Kalau gagal pasti sedih ya teman-teman. Dan aku itu udah ngerasa misalnya aduh kurang gitu, aku bisa metik sayuran aja di samping rumah aku. Jadi untuk antisipasi semisal ada yang kurang gitu untuk 1 hari atau 2 hari gitu, takutnya kan ada yang kurang gitu, makanya kan kadang banyak gitu, aku bisa pakai sayuran di samping rumah aku bikin untuk lotek gitu, lotek kangkung, jadi kan cukup ya teman-teman. Tapi itu di luar dari budget ini ya pastinya, berarti kan calonnya nggak berhasil, dan semoga berhasil ya. Di sini lanjut juga aku mau kupasin untuk bagian udang. Pas suamiku itu suka banget teman-teman udang, tapi kalau nggak dikupas nggak mau, apalagi udang itu mudah banget banyak bakteri dan kotorannya ya, bisa teman-teman lihat aja langsung di video aku, kotor banget kan di bagian depannya. Jadi untuk udangnya emang perlu banget sih untuk dikupas dan dicuci, tetap menjaga kebersihan gitu ya teman-teman di bagian udangnya. Di sini aku itu kegiatannya di pagi hari setelah pas suamiku kerja, jadi daripada aku tidur pagi mager-mageran di pagi hari, jadi ya udah kegiatannya buat food free aja setelah aku itu bebenah di bagian kebun mini aku ya teman-teman. Tadi aku itu siram-siram kebun dan cabut-cabut rumput, natain gitu, tapi mager banget kalau
bikin video gitu, karena ya namanya juga konten kreator pasti kan harus dibikin video gitu ya. Cuma untuk di bagian kebun mini tadi nggak aku tag video. Aku ini sengaja banget hari ini bikin videonya khusus di food fry aja, bagian di dapur ya teman-teman, sambil aku kupas-kupas. Dan aku nggak kerasa banget sih videonya ini durasinya ternyata panjang loh teman-teman. Aku untuk dubbingnya aja sampai bingung nih mau ngomong apa lagi. Jadi aku rinci aja ya, tadi di belanjaan aku itu kan habisnya 110.000. Jadi aku beli udang 20.000, aku beli kerang kupas 10.000, dan aku juga beli daging 20.000 ya teman-teman. Itu aja udah 50.000 ya. Dan aku juga beli untuk sawi, tadi aku itu beli sawi 5.000 ya teman-teman, dapat 5, cuma yang duanya udah aku masak gitu. Dan aku itu beli bawang merah, bawang putih, dan cabai gitu di harga 12.000. Jadi di mix gitu ya teman-teman. Beda sih untuk per kilonya beda, cuma aku belinya sedapatnya aja gitu sama penjualnya. Dan tadi juga aku nggak lupa banget sih untuk beli untuk sayuran, dan aku itu sengaja banget gak beli kangkung, gak beli toge, gak beli kayak bumbu-bumbu gitu ya teman-teman. Aku sengaja nggak beli itu karena stokan masih ada, dan pas suamiku itu request jangan beli kangkung, masih bosen katanya, karena kan dari kemarin kita masak kangkung mulu ya teman-teman. Jadi aku nggak beli kangkung, aku ganti di sawi putih. Dan aku itu kalau belanja mingguan gitu selalu sama pas suami. Kemarin pas suamiku itu kan masih rada sakit gitu, ceritanya tuh pengen ikut aku belanja masuk ke dalam, dia yang bawain gitu. Dan aku bilang sama suamiku, gak usah, duduk aja di parkiran gitu, biar aku aja yang belanja kali ini, karena biar kondisi pas suamiku itu fit lagi. Sebisanya itu aku pengen belanja sendiri gitu, tapi gak diizinin karena kan jaraknya lumayan jauh dan jalannya itu rame banget, apalagi di jam-jam kerja. Jadi yaudah aku diantar pas suami, dan suamiku itu ada di parkiran nungguin. Dia itu bilang jenuh banget nungguin berjam-jam gitu ya, takutnya lama. Enggak lama, sekitar 30 menit aja aku belanja sampai ke dalam. Dan pas suamiku nurut, aku itu kadang capek juga ya teman-teman bawa belanjaan banyak banget sampai ke dalam gitu. Cuma aku nggak egois gitu. Dan aku juga lihat kondisinya pas suamiku tuh belum fit banget untuk belanja bulanan atau mingguan aja. Aku rasanya pengennya stop dulu, belanjanya ntar aja. Dan kata pas suamiku nggak mau beli-beli terus, dan belanja di terdekat sini katanya nggak lengkap yang pas suamiku inginin. Emang sih kalau di pasar tradisional itu jauh lebih lengkap ya teman-teman, apa aja ada gitu. Dan kata pas suami kuat buat kerja juga udah alhamdulillah kuat gitu. Ya udah aku putusin untuk belanja mingguannya sekarang di pagi hari teman-teman. Biasanya aku belanja mingguan itu di malam hari ya teman-teman, setelah sholat isya gitu. Jadi aku ganti di pagi hari setelah sholat subuh. Aku itu sama pas suami belanjanya sekarang di pagi hari, dan waktunya aku kondisiin juga dengan keadaan suamiku. Kalau udah membaik gitu kita bisa belanja di malam hari lagi, tapi untuk sementara ini aku tunda dulu belanja di malam hari, karena kalau di malam hari itu anginnya tuh lebih banyak banget gitu, takutnya itu tambah masuk angin. Kalau di pagi hari kan udah seger gitu ya teman-teman, biar nggak tidur lagi juga buat kesehatan. Jadi ya udah aku belanjanya sekarang di pagi hari. Dan oke, lanjut masih di vlog aku ya di food fry kali ini. Alhamdulillah untuk stok udangnya udah aku kupasin, udah rapih. Dan di sini lanjut aku itu mau cuci juga untuk dagingnya ya teman-teman. Aku tuh beli daging gak banyak teman-teman, cuma 20.000 segini dapetnya. Untuk tambahan sop-sopan aja sih, karena kalau bikin sop ada dagingnya gitu enak teman-teman. Di sini lanjut aku cuci juga untuk kotak food fry-nya yang di bagian kaca. Dan alasan aku itu membeli kotak food fry kaca itu rekomen dari pas suamiku juga sih. Katanya buat kesehatan gitu, untuk naruh makanan lebih baik kita cari kotak yang
bagus buat makanan ya teman-teman, jangan sembarangan tinggal beli gitu, takutnya itu kalau yang plastik biasa itu hanya sekali pakai buat makanan kurang bagus kata Pak suami. Jadi ya udah aku nurut aja, sementara aku itu baru beli 6 teman-teman. Dan untuk di bagian freezer kan nggak bisa ya teman-teman, kalau kaca takutnya pecah gitu. Jadi aku mau beli yang plastiknya tebel yang buat makanan itu aman. Nanti insya Allah kalau kita sempet ya teman-teman, bisa di Mister DW kayaknya ada untuk kotak food tray yang bahannya kaca gitu, cuma aman untuk taruh di freezer, tapi bukan kaca gitu ya teman-teman, kayak tutupnya kulkas gitu deh bahannya, aku nggak tahu namanya apa. Dan alhamdulillah untuk food tray aku udah selesai nih teman-teman, udah aku cuci semua, udah aku rapiin, nggak kerasa banget udah sekitar sejam teman-teman aku itu take video untuk food tray kali ini aja. Untuk videonya yang aku upload di YouTube banyak aku potong-potong. Dan di sini lanjut aku mau tatain juga untuk lainnya. Alhamdulillah udah selesai semua. Aku senang banget teman-teman kalau stokan udah aman seperti ini. Dan ini adalah calon budget aku 110.000 untuk 7 hari ke depan. Di minggu pertama ya teman-teman, dapatnya segini alhamdulillah. Dan lanjut, ini udah selesai, tinggal aku mau tutupin untuk kotak food tray-nya ya teman-teman. Ini untuk tutup kayunya juga baru aku cuci teman-teman. Di sini biar lebih rapi gitu, langsung aku tutupin. Dan gak kerasa banget videonya itu udah hampir mau selesai. Jadi di sini aku itu mau ngucapin terima kasih banyak yang udah nonton video aku tanpa skip iklan, yang udah ngikutin challenge-challenge aku selama ini, yang udah ngikutin vlog aku dari kontrakan sampai ke rumah baru, dari vlog pindahan dan makeover juga, dan dari vlog aku setiap minggunya belanja seperti ini dan belanja bulanan. Terima kasih ya yang sudah memberikan komentar positifnya. Semoga teman-teman juga diberikan hal-hal positif dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi sampai di sini ya teman-teman vlognya. Dan terima kasih juga buat teman-teman YouTuber aku yang sudah mensupport aku selama ini, terutama untuk pas suamiku. Terima kasih banyak yang sudah support penuh dari aku awal bikin konten, ngajarin aku tentang editing juga, tentang bagaimana bikin konten, tentang tag video, dan ngajarin aku juga saat bikin video endorse gitu ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk videonya. Alhamdulillah udah selesai food tour aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.